Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat. Selamat datang di channel Dzaf TV. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga sobat selalu dianugerahi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Sobat suka membaca dongeng 1001 malam? Jika suka, berikut saya sampaikan salah satu kisah Abu Nawas yang lucu dan menarik untuk sobat simak. Jika sobat mencari cerita Abu Nawas terbaik dan yang paling terkenal, tentu jawabannya ada banyak. Nah, salah satu kisah yang menggambarkan kecerdikan seorang pria adalah Abu Nawas akan disembelih. Sobat mungkin sudah pernah membaca kisahnya, kan? Kalau belum, secara singkat, kisah ini menceritakan tentang Abu Nawas yang melewati sebuah kampung bernama Baduy. Saat tiba di sana, tiba-tiba saja ada sekelompok pria yang menghadanginya. Mereka mengancam akan menyembelih pria bersurban itu. Namun, berkat kecerdikannya, Abu Nawas bisa membebaskan diri. Lantas, trik seperti apakah yang ia lakukan? Kalau penasaran, tak perlu kemana-mana lagi, mending langsung saja simak kisahnya. Selamat menyaksikan. Kisah Abu Nawas akan disembelih. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas yang cerdik sedang menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan di kota Baghdad. Kemudian, ia memutuskan untuk pulang ketika langit mulai senja dan adzan maghrib sebentar lagi berkumandang. Agar cepat sampai rumah, untuk pertama kalinya, ia lewat kampung Baduy di sebuah gurun. Di kampung itu, ia bertemu dengan orang-orang yang sedang memasak bubur. Aromanya sangatlah sedap. Orang-orang juga sangat ramai. Saat hendak lewat, tiba-tiba saja ada segerombolan pria menghadaginya. Pria-pria itu menutup kepala Abu Nawas dan membawanya ke salah satu rumah warga. Meski berulang kali minta tolong, tak ada satupun orang yang menolongnya. Setelah sampai di sebuah rumah, salah satu pria berwajah gali itu membuka penutup kepala Abu Nawas. "Kenapa kalian menangkapku? Apa salahku? Aku hanya ingin pulang ke rumah dengan cepat." "Maka dari itu aku melewati kampung ini," ujar pria bersurban itu. "Tentu saja kau tak punya salah apa-apa. Hanya saja, setiap orang yang lewat sini akan kami tangkap. Kami akan menyembelihmu dan menjadikanmu sebagai kaldu untuk bubur-bubur yang kami buat," ucap salah satu pria. "Jadi, bubur-bubur yang kalian sajikan itu adalah bubur berbahan daging manusia?" tanya Abu. "Hahaha, tentu saja. Rasanya tak kalah nikmat dengan daging sapi atau daging unta. Kau mau mencobanya?" ucap salah seorang pria. "Tapi, kenapa harus daging manusia? Bukankah berdosa membunuh sesama manusia?" tanyanya polos. "Ini semua salah pemerintah yang tak mengurus kami. Daging sapi dan daging unta sangatlah mahal. Rakyat di kampung kami ini miskin," jawab pria berwajah gali tersebut. "Akan disembelih." Lalu, para pria di kampung Baduy mengarak Abu Nawas ke tempat penyembelihan. Dengan cepat Abu Nawas memikirkan cara agar terbebas dari penyembelihan. Karena kecerdikannya, ia pun berhasil menemukan solusi. "Tunggu dulu, sebelum kalian menyembelihku, lihatlah betapa kurusnya tubuhku ini. Percuma saja, kalian hanya akan memakan tulang. Kalau kalian mau, besok aku akan membawakan kalian temanku yang gemuk yang bisa kalian makan selama 5 hari, ucapnya meyakinkan. "Kau pikir kami akan percaya dengan kata-katamu? Kau hanya menipu kami, kan?" bentak salah satu pria. "Namaku Abu Nawas, aku tinggal di desa ujung kota Baghdad. Jika aku berbohong, silakan mendatangiku. Kalian tak akan menyesal bila melepaskanku kali ini. Karena aku akan menepati janjiku," ucap Abu Nawas. Para pria di kampung Baduy itu lalu berunding sejenak. Mereka lalu memutuskan untuk percaya dengan perkataan tawanan mereka. "Baiklah, kami percaya dengan perkataanmu. Besok, bawakan kami temanmu yang gemuk itu. Maka, kau akan kami bebaskan," ucap pemimpin kampung itu. "Baiklah. Besok sebelum maghrib, aku akan membawa temanku kemari," jawabnya. Mereka lalu saling berjabat tangan sebagai tanda janji. Akhirnya, Abu Nawas pun berhasil membebaskan diri. Dalam perjalanan pulang, ia lalu memikirkan strategi selanjutnya agar benar-benar terbebas dari warga kampung Baduy. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berhasil menemukan solusi. "Aha! Aku mendapatkan ide. Bukankah tadi para pria di kampung Baduy mengatakan kalau Baginda Raja tak peduli pada mereka? Mending aku bawa Baginda saja ke sana. Ditambah lagi, Baginda Raja sangat gemuk karena ia jarang bergerak," ujarnya dalam hati. "Lagian,
Hal yang aneh bila Baginda tak mengetahui bila ada orang yang berbuat keji dan tega membunuh serta mengonsumsi sesama manusia karena alasan ekonomi. Baginda harus tahu fakta mencengangkan ini, imbuhnya. Menemui sang raja. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui Baginda Raja. Setelah menundukkan kepala sebagai tanda hormat, ia lalu berkata, "Tuanku, Baginda Raja yang Maha Mulia. Hamba hendak mengajak Baginda ke tempat yang memiliki makanan sangat lezat." Di manakah itu? Makanan apa yang sangat lezat? Tanya Baginda Raja. Di kampung Baduy ada bubur yang sangat nikmat. Baginda akan menyesal bila tak mencicipinya, jawab pria cerdik itu. Karena suka makan, Baginda pun langsung menyetujui untuk berkunjung ke kampung Baduy. Baiklah, aku akan datang ke sana bersama dengan para pengawal. Awas saja jika ternyata makanannya tak enak, ucap Baginda. Tapi, hamba sarankan Baginda tak mengajak para pengawal. Sebab, para rakyat di kampung tersebut tak suka keramaian, bujuk pria bersorban itu. Sebagai gantinya, hamba akan menemani dan melindungi Baginda ke sana, imbuhnya. Baiklah, kalau begitu, ayo kita segera ke sana, ucap Baginda. Mereka pun berjalan ke kampung Baduy. Sesampainya di sana, Abu mengajak Baginda ke rumah warga yang kemarin hendak memenggalnya. Baginda, tunggulah di sini sejenak. Hamba akan menemui penjual bubur itu, ucapnya. Kemudian, Abu masuk ke rumah itu dan menemui para pria yang ternyata sudah menunggunya. Lihatlah, aku menepati janjiku. Kubawakan kalian orang gemuk sesuai janjiku kemarin, ujarnya. Para pria di kampung itu tak tahu bila pria yang mereka hadapi adalah Baginda Raja. Dengan cepat, mereka lalu menyekap Baginda Raja. Dalam hati, Abu Nawas berkata, jika Baginda pandai, maka ia akan menemukan cara terbebas dari para pria itu. Kalau bodoh, matilah ia disembelih. Upaya Baginda membebaskan diri. Sebelum para pria melakukan penyembelihan, Baginda pun berkata, tubuhku memang gemuk, tapi dagingku sedikit. Tubuhku ini kebanyakan berisi lemak. Tak enak bila dijadikan santapan. Daripada menyatapku, mendingan aku bekerja saja menjadi pembuat peci. Aku bisa membuat peci yang bagus dan harganya mahal. Kalian bisa menjual peci buatanku ke orang-orang di istana. Mereka akan membelinya dengan harga mahal, imbu Baginda mencoba mengelabuhi warga kampung Baduy. Lalu, para kanibal itu pun setuju dengan saran dari Baginda. Mereka lalu mengurung pemimpin istana itu di sebuah penjara. Baginda mulai membuat peci. Agar diselamatkan oleh para pengawal istana, Baginda memberikan sepucuk surat di dalam peci yang ia buat. Surat tersebut berisi, "Hai menteriku, tolonglah aku. Aku di kampung Baduy disekap oleh para warga di sini. Berapapun harga peci ini, tolong belilah. Lalu, selamatkan aku." Setelah itu, Baginda menyerahkan peci buatannya ke salah seorang pria. "Jual saja peci ini ke para menteri di istana. Mereka pasti menyukainya," ucap Baginda. Di satu sisi, istana sedang gempar karena Baginda Raja tak kunjung kembali. Para pengawal istana telah mencari, tapi tak kunjung bisa menemukan sang raja. Mereka tak pernah menyangka bila raja mengunjungi kampung Baduy. Menjual peci ke istana. Keesokan harinya, salah satu pria dari kampung Baduy datang ke istana. Ia menemui salah satu menteri dan menjual peci yang dibawanya. Karena indah, menteri itu pun tertarik untuk membelinya. "Wah, peci ini nampak sangat mengagumkan dan mewah. Siapa yang membuatnya?" "Seleranya pasti sangatlah tinggi," ucap menteri kerajaan. "Tentu saja bagus. Aku akan membawanya lagi besok bila kamu mau peci yang lain," ujar pria itu. "Baiklah, besok bawakan aku peci yang lain, ya. Aku akan membelikan ayahku." "Ngomong-ngomong, dari mana asalmu?" ujar sang menteri. Saat sedang mencoba peci, sang menteri kerajaan kaget karena di dalam peci itu terdapat sepucuk surat dari Baginda Raja. Kemudian, menteri kerajaan itu meminta para pengawal untuk mendatangi kampung Baduy. Mereka berhasil menemukan dan menyelamatkan Baginda Raja. Masyarakat Baduy tak menyangka bila yang mereka tangkap adalah seorang raja. Atas perintah raja, orang-orang di kampung Baduy dibunuh karena perbuatan mereka sangat jahat. Keesokan harinya, Baginda Raja memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Ia hendak menghukum mati pria yang telah menjebaknya itu. Abu Nawas ditangkap ketika sedang sholat. Setelah salam, ia langsung dibawa para pengawal untuk menemui sang raja. Begitu melihat wajah pria yang telah menjebaknya, wajah sang raja sangat marah.
Pengakuan Abu Nawas. Hai kau lelaki picik. Bisa-bisanya kau mempermainkanku. Apa maksudmu menjadikanku sebagai tumbal untuk rakyat di kampung Baduy? Perbuatanmu sangatlah tidak pantas. Kau pantas untuk dihukum mati, teriak raja. Dengan sikap tenang, Abu Nawas pun menundukkan kepalanya dan berkata, ya, tuanku Baginda Raja yang bijak, sebelum Baginda menjatuhkan hukuman mati pada hamba, perkenankan hamba menyampaikan beberapa hal. Baiklah. Cepat katakan. Waktumu tak lama, jawab Baginda. Ya, tuanku Baginda Raja, sebenarnya alasan hamba menyerahkan Baginda kepada penjual bubur itu untuk menunjukkan kenyataan pahit di negeri yang Baginda pimpin. Sebab, bila tak mengalaminya langsung, bisa saja Paduka tak percaya dengan perkataan hamba. Padahal, semua kejadian yang terjadi di negeri ini adalah tanggung jawab Baginda sebagai seorang pemimpin, ucapnya bijak. Bukankah raja yang adil dan bijak sebaiknya mengetahui seluruh perbuatan rakyatnya? Untuk itu, hamba mengajak Paduka pergi ke kampung Baduy. Lagi pula, hamba sudah bisa menduga bila Baginda adalah pemimpin cerdas sehingga pasti bisa lolos dari jeratan mereka. Demikian tuanku, jika perkataan hamba ini salah, silakan hukum hamba. Bila hamba tak bersalah, tapi tetap mendapatkan hukuman, hamba tidak akan ikhlas sehingga dosa akan menjadi tanggung jawab tuanku di akhirat kelak, imbuh Abu Nawas. Setelah mendengar ucapan tersebut, hilanglah amarah Baginda Raja. Dalam hati, ia membenarkan seluruh ucapan pria itu. Selama ini, ia merasa belum sepenuhnya memperhatikan rakyatnya. Sehingga, kampung Baduy pun terlantar dan menjadi kanibal. Baiklah, akan kuampuni segala perbuatanmu. Tapi, berjanjilah kau tak mengulangi lagi perbuatanmu, perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun mengganggukan kepala dan pamit dari istana. Setelah kejadian tersebut, Baginda menjadi pemimpin yang semakin peduli pada rakyatnya. Ia tak ingin ada masyarakat yang terlantar. Unsur intrinsik. Usai membaca kisah Abu Nawas akan disembelih di atas, kamu mungkin butuh ulasan terkait unsur intrinsiknya. Mulai dari tema hingga pesan moral, berikut penjabaran singkatnya. 1. Tema. Teman atau inti cerita dari kisah 1001 malam ini adalah tentang kecerdikan seseorang untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya. Dongeng ini juga mengisahkan tentang kelalaian seorang raja dalam memimpin negerinya sehingga ada rakyat terlantar yang sangat miskin. Saking miskinnya, mereka tak mampu membeli kebutuhan pangan dan akhirnya membuat bubur berbahan daging manusia. 2. Tokoh dan perwatakan. Ada dua tokoh utama dalam kisah 1001 malam ini, yaitu Abu Nawas dan Baginda Raja. Abu Nawas digambarkan sebagai pria yang banyak akal sehingga ia mampu meloloskan diri dari para pria yang hendak memenggalnya. Baginda Raja juga merupakan pemimpin yang cerdik. Buktinya, ia bisa dengan cepat mencari cara agar para rakyat di kampung Baduy tak memotong kepalanya. Selain itu, ia juga digambarkan sebagai raja yang kurang adil karena tidak tahu bila ada rakyatnya yang hidup terlantar dan saling membunuh sesamanya. Selain kedua tokoh tersebut, ada pula karakter pendukung yang turut mewarnai kisah ini. Mereka adalah para pria gali di kampung Baduy dan menteri kerajaan. 3. Latar. Kisah ini menggunakan beberapa latar tempat. Secara general, kisah Abu Nawas akan disembelih ini terjadi di kota Baghdad. Secara spesifik, konflik kisah ini berlangsung di kampung Baduy dan di salah satu rumah warga. Kisah ini juga menggunakan latar tempat di istana kerajaan. 4. Alur. Alur cerita kisah Abu Nawas akan disembelih ini adalah maju. Cerita bermula dari Abu Nawas yang hendak pulang ke rumah setelah seharian jalan-jalan. Ia hendak melewati kampung Baduy agar lekas sampai rumah. Namun, ketika melewati kampung itu, ada sekelompok pria yang menyekapnya. Ia dibawa ke sebuah rumah dan kepalanya hendak dipotong. Kemudian, dagingnya akan dijadikan bubur. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas mengatakan bahwa dirinya terlalu kurus dan dagingnya sedikit. Sebagai ganti dirinya, ia esok akan membawa temannya yang lebih gemuk. Awalnya, para pria itu tak percaya. Namun, pada akhirnya, Abu dapat meyakinkan mereka. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa Baginda Raja ke kampung Baduy. Raja tak tahu bila ternyata dirinya dijadikan tawanan menggantikan Abu Nawas. Lalu, para pria gali di kampung Baduy menyekap Baginda Raja. Saat hendak disembelih, Raja mengatakan bahwa tubuhnya tak enak. Ia memang gemuk, tapi dagingnya sedikit, karena lemaknya sangat banyak.
Lalu, ia menawarkan diri untuk membuat peci yang indah dan dapat dijual ke menteri kerajaan dengan harga mahal. Lalu, Baginda membuat peci dan menyelipkan surat minta pertolongan ke para menteri kerajaan. Kemudian, surat itu diterima oleh salah satu menteri yang membeli peci itu. Dengan sigap dan cepat, para menteri langsung menyergap kampung Baduy dan menyelamatkan Baginda Raja. Atas perintah Raja, mereka lalu membunuh rakyat kampung Baduy karena telah bersikap keji. Tak hanya itu, Raja juga hendak memberi hukuman mati pada Abu Nawas. Untuk membela dirinya, Abu dengan tenang mengatakan bila alasan ia membawa Raja ke kampung Baduy adalah untuk menunjukkan betapa beringasnya rakyat di sana. Ia juga menambahkan bila seorang raja ada baiknya mengetahui keadaan rakyat-rakyatnya. Mendengar ucapan tersebut, Baginda Raja merasa tertampar. Ia pun melepaskan Abu dan bersikap lebih baik lagi kepada rakyatnya. 5. Pesan moral. Kira-kira, pesan moral apa sajakah yang bisa kamu petik dari kisah Abu Nawas akan disembelih ini? Tentu saja ada beberapa amanat. Pertama, dalam kondisi apapun, membunuh adalah tindakan keji yang tak seharusnya dilakukan. Pesan berikutnya, jadilah pemimpin yang adil, bijaksana, dan mengabdi pada rakyat. Jangan seperti Baginda Raja dalam kisah ini yang mengabaikan rakyatnya sehingga ada yang terlantar dan hidup miskin. Tidak hanya unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik yang terkandung dalam kisah Abu Nawas akan disembelih ini. Sebut saja nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat, contohnya adalah nilai budaya, moral, dan sosial. Fakta menarik. Sebelum mengakhiri kisah ini, kurang lengkap rasanya bila belum membaca fakta menariknya. Langsung saja simak ulasan singkat berikut ini. 1. Ada versi lain. Ada beragam versi cerita dari dongeng 1001 malam berjudul Kisah Abu Nawas akan disembelih ini. Secara garis besar, kisahnya sama, yakni tentang seorang pria cerdik bernama Abu Nawas yang berusaha membebaskan diri dari mara bahaya. Bedanya terletak di detail cerita. Ada versi yang menceritakan bahwa Abu Nawas tak hanya ditangkap tapi juga dipenjara selama beberapa hari. Ia bahkan sempat diberi makanan bubur yang dagingnya manusia. Karena tak makan selama beberapa hari, tubuhnya pun semakin kurus. Setelah itu, ia menawarkan temannya yang gemuk untuk menggantikan dirinya. Tentu saja orang gemuk lebih punya banyak daging. Teman gemuk yang ia maksud ternyata adalah Baginda Raja. Setelah membujuk dan merayu Raja, mereka pun ke kampung Baduy. Lalu, rakyat di sana menyekap dan memasukkan Baginda ke penjara. Beruntung Raja punya trik tersendiri untuk membebaskan dirinya. Demikian kisah Abu Nawas akan disembelih beserta ulasan singkatnya. Jika sobat suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe channel Zaf TV. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.